Baik, Mas Romi, tadi Mas Romi juga sedikit menyinggung dan menyentuh soal Partai Persatuan Pembangunan. Kita memasuki tahun politik dan kontestasi politik, di mana tahun ini tahun pilkada serentak, dan tahun depan kita masuk pileg dan pilpres. Lalu partai berlambang Ka'bah yang Mas Romi pimpin ini mau dibawa kemana sih di kontestasi politik ini? Di tahun politik ini tentu kita ada 3 agenda yang paling dekat ya. Pertama adalah pilkada 27 Juni, kemudian pileg dan pilpres serentak 17 April tahun depan. Untuk pilkada tentu kita sudah memperjuangkan putra-putri terbaik bangsa ini untuk duduk di 17 provinsi dan 154 kabupaten kota. Dan alhamdulillah yang menarik bahwa P3 di Pulau Jawa ini semua nomor urutnya 1 untuk tingkat provinsi. Jadi mudah kita, baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kita di Jawa Barat ngusung Emil, di Jawa Tengah ngusung Ganjar, kemudian di Jawa Timur kita ngusung Bu Khofifah. Kemudian yang kedua untuk pileg, hari ini kita sedang talent scouting. Kita pun mengundang nih kalau ada pemirsa dari JAK TV yang ingin bergabung dengan P3 silahkan begitu ya, karena kita bisa daftar lewat online siap.com gitu. Kemudian yang ketiga untuk pilpres kita sudah memutuskan berdasarkan Mukernas Partai bulan Juli 2017 kita memutuskan dukungan partai kepada Pak Jokowi dan saat ini kita sedang menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat. Saya mengelilingi Indonesia untuk menyerap apa yang mereka nilai dari pemerintahan ini kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang lemah, apa yang salah begitu. Kalau cari yang benar gampang. Orang-orang di sekitar kita selalu cenderung membenarkan apa yang dilakukan penguasa. Karena itu P3 ingin menyerap lebih jauh apa yang dianggap salah dari penguasa, apa yang dianggap kurang untuk perbaikan ke depan. Sehingga setelah 27 Juni kita duduk bersama dengan seluruh partai koalisi. Ini yang kurang Pak, sehingga agenda ini yang kita titipkan kepada Bapak. Kemudian yang kedua, orang yang tepat untuk mendampingi Bapak mengawal ini adalah si A. Kira-kira begitu. Jadi itu yang menjadi posisi Partai Persatuan Pembangunan dan hari ini saya kira kita perlu terus mensupport program-program pemerintahan ini karena sejak dulu sampai hari ini pemerintah yang betul-betul besar-besaran melakukan investasi infrastruktur baru pemerintahan Pak Jokowi ini. Lalu di tahun politik ini bagaimana proses pengkaderannya? Apakah ada perbedaan dari mengkader pemuda hingga mengkader yang kader dewasa? Pasti beda. Kalau kita rentang hari ini ada generasi baby boomers, ada generasi X, ada generasi milenial. Perlakuan kepada mereka ini berdasarkan sosiologi harus beda. Karena generasi baby boomers dan generasi X itu memilih karena alasan. Kepada generasi milenial tidak bisa demikian. Pertama, generasi milenial itu tidak ideology oriented. Mereka itu community oriented. Jadi mereka akan cenderung kepada komunitas mereka. Mereka teridentifikasi lebih suka sport, mereka lebih suka musik. Kebetulan dua-duanya saya memang suka begitu ya. Dan itu merupakan cerminan hal yang baru di P3 sendiri dan inilah yang sekarang kita fokus. 40% pemilih kita pemilih milenial. Sehingga kita juga fokus untuk menggarap mereka, untuk mendekati mereka, tidak dengan bahasa politik, itu yang menarik. Baik, Mas Romi, beberapa pengamat politik maupun pakar ya, itu mengatakan bahwa sejauh ini Partai Persatuan Pembangunan belum bisa menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Nah, menanggapi komentar atau kritikan dari para pengamat maupun pakar ini seperti apa? Kalau saya sederhana saja, jajar deh 15 ketua umum partai ini, kita berdebat tentang bagaimana dan kemana masa depan bangsa ini, pasti P3 paling unggul. Baik. Saya itu saja. Jadi itu kan belum pernah digelar. Gitu. Kalau mau beradu konsep, beradu gagasan, saya siap kapanpun, dimanapun, bicara apapun. Begitu. Karena hari ini kita harus juga mengantarkan rakyat kita pada kontestasi berbasis gagasan. Bahwa politik itu adalah ajang adu gagasan, bahwa politik itu adalah ajang pertarungan pikiran, begitu ya. Yang kita gunakan untuk memberikan kepada masyarakat kita, kepada rakyat kita, pilihan-pilihan gitu. Oh, Anda milih partai ini karena pimpinannya begini, karena partai ini mau memberikan program ini. Baik, Mas Romi, kita kembali ke bahas tentang kehidupan sehari-hari Mas Romi. Biasanya kalau bersepeda nih, rutenya kemana aja sih? Apa sekitar rumah sini atau enggak, biasanya ya kadang-kadang keluar rumah ini cuma sampai Bundaran HI, itu 19 kilo, jadi kira-kira kalau pulang balik ya 38 kilo lah. Baik. Lalu kalau untuk bermusik, saya dapat informasi juga nih dari dapurnya Mas Romi, bahwa Mas Romi ini katanya satu bandnya teman-teman SMA. Ya. Terus suka latihannya kadang kalau nggak di Jakarta, di Jogja. Betul. Ini bandnya siapa aja dan sebenarnya alirannya atau genrenya apa sih gitu? Dulu waktu SMA genre kita itu fusion. Jadi memang kita suka model-model Lee Ritenour, model-model Rippingtons, ya, model Dave Grusin. Ya jazz tapi yang ringan-ringan lah gitu, fusion.
Kemudian semakin kemari tentu kita semua mematangkan diri. Saya kuliah di ITB Bandung, ada teman-teman yang tetap di UGM, ada yang di Undip, Semarang, macam-macam. Ternyata setelah lulus mereka semua kerja di Jakarta begitu. Jadi ini yang sering kita kumpul bersama untuk bermain dan sampai saat ini kita lebih kepada easy listening aja. Mana yang masyarakat mau gitu. Tergantung pemirsanya. Tapi di teman satu band itu cuma Mas Romi doang yang terjun di politik? Ya, yang lain ada yang jadi dokter spesialis kulit, ada yang jadi memang produser musik, ada juga. Untuk menentukan jadwal pertemuan maupun latihan seperti apa itu? Kan sama-sama sibuk. Ya, karena teman-teman biasanya lebih paham kalau yang paling sibuk itu saya begitu. Jadi udah Romi aja, kosongnya kapan begitu. Tinggal kita menyesuaikan begitu. Tapi kan tentu kita juga saling mentoleransi. Jadi sesempatnya. Baik. Terakhir manggung dengan Terakhir manggung waktu peringatan hari lahir P3 2 bulan yang lalu. Baik, luar biasa. Selain bersepeda, badminton, apakah ada olahraga lain nih yang biasa Mas Romi? Saya biasanya jogging yang paling rutin ya. Seminggu Dengan bisa 2-3 kali. Kalau jogging karena waktu yang sangat terbatas, saya treadmill aja di rumah sendiri. Dan juga kadang-kadang berenang dengan anak saya. Karena memang sambil ngajarin dia, sekarang dia udah lebih jago daripada saya begitu. Dan olahraga yang lain yang masih kadang-kadang ya, tetapi tidak selalu. Dengan teman-teman itu ini apa namanya badminton yang itu teman-teman SMA juga di sana gitu. Jadi goes juga, jogging juga, berenang juga, badminton juga. Mungkin ada yang kelupaan satu Mas Romi. Saya juga dapat informasi bahwa Mas Romi ini juga senang berkuda, bahkan sampai mengajarkan sang anak untuk juga berkuda. Sebenarnya yang suka kuda anak saya. Baik. Yang suka kuda anak saya. Saya cuma mengempower dia saja untuk apa namanya berkuda dan alhamdulillah sudah ikut beberapa kejuaraan dan juga rankingnya terus meningkat. Begitu. Kenapa? Alasannya Mas Romi berkuda? Karena berkuda itu sunnah ya. Berkuda itu sunnah. Sebenarnya berenang, berkuda, memanah itu kan sunnah. Mungkin hari ini tidak kemudian letterlux kita bisa terjemahkan begitu saja. Kuda kan pada waktu itu merupakan kendaraan yang bisa membawa kita mudah mobilisasi kemanapun gitu. Tetapi dia juga lambang ketangkasan, interaksi, menjaga harmonisasi antara hati dengan hewan yang sama-sama makhluk hidup. Dan ini membutuhkan apa namanya kebersamaan. Nah, itu saya kira yang kemudian saya dorong anak saya. Sebenarnya tidak sengaja. Waktu itu lihat film kartun Brave, di situ Princess Merida yang menjadi lakon di situ, itu belajar memanah dan berkuda. Kemudian saya suruh waktu itu ketika anak saya ikut, wah menarik katanya gitu. Setelah itu saya waktu itu menjadi ketua Komisi Pertanian, Kelautan dan Kehutanan di DPR. Suatu hari saya diminta untuk memberikan penganugerahan piala untuk lomba berkuda di salah satu stable di sini. Kemudian saya ajak anak saya. Setelah itu dia mulai tertarik dan ya aku pengen belajar berkuda. Kemudian dia belajar berkuda sampai sekarang. Baik Mas Romi. Kita juga ketahuin bahwa menteri-menteri ini kan juga punya band ya. Mereka membentuk satu band. Elek Yo Band itu. Elek Yo Band. Lalu Mas Romi juga dengan teman-teman SMA punya namanya band. Bhinneka Suara 9. Bhinneka Suara, dan ini setiap angkatan ada ya katanya? Ya, setiap angkatan Apakah ada. band-band ini nantinya akan menjadi salah satu strategi pada Pilpres maupun Pileg nantinya untuk merangkul pemuda-pemudi kita? Yang jelas saya menjalankannya sebagai hobi. Jadi kalau kemudian orang yang mendadak dangdut ngeband itu mungkin strategi ya. Tapi kalau saya kebetulan memang sudah sejak SMA dulu ngeband. Jadi bagi saya ini sebuah ekspresi seni saja. Kalau kemudian orang tertarik dengan itu, orang kemudian atau anak-anak muda, wah ini asik nih ada ketua umum yang model begini, ya alhamdulillah gitu. Ya baik, terima kasih Mas Romi. Nantinya kita akan coba latihan di studio ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tokoh Kita.